Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita. Ini podcast bukan milik saya, bukan juga milik kamu, tapi ini podcast kita semua. Nah, bersama saya Amalia Nurul Fitria dan dua narasumber kita pada hari ini yang akan membahas mengenai topik pada episode kali ini. Nah, ada mungkin Kak bisa perkenalan dulu untuk lebih lanjutnya sebelum kita masuk ke topik pembahasan nantinya. Boleh Kak? Dimulai dari siapa nih ya? Ya, mulai dari Kak Ma dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Perkenalkan, nama saya Mas Rasri, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sementara saat ini semester 7. Ya, Kakak satunya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar dari program studi manajemen dakwah sama dengan saudari saya yaitu semester 7. Oke, jadi teman-teman di sini saya ditemani oleh dua narasumber yaitu dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan juga manajemen dakwah. Nah, mengenai topik pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas terkait KKN Nusantara ya. Nah, mungkin Kak bisa sedikit cerita pandangannya Kakak terkait KKN Nusantara itu seperti apa sih? Nah, mungkin Kak bisa dijawab. Jadi saya. Ya. Sebenarnya menurut saya KKN Nusantara itu adalah KKN di mana KKN terspesial dalam artian KKN Nusantara ini kan merangkum dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, tentunya ada dari Pulau Sumatera, ada dari Pulau Jawa, bahkan di posko saya itu hampir semua pulau ada kecuali Pulau Papua kayaknya. Jadi menurut saya KKN Nusantara adalah KKN yang teristimewa di antara KKN-KKN yang ada di dunia perkuliahan tentunya. Karena banyak daerah ya Kak? Iya, banyak daerah, banyak etnis dan juga tentunya banyak negara. Banyak agama itu maksud saya. Oke. Dari kakaknya? Ya, saya setuju bahwa KKN Nusantara merupakan KKN yang paling spesial memang, karena kita perlu tahu bahwa KKN Nusantara merupakan salah satu program dari Kementerian Agama. Di sini kita dikumpulkan dari 52 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Itu dikumpulkan dalam satu program yaitu KKN Nusantara, dan juga yang ikut serta ini adalah 324 peserta se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada semua perwakilannya. Dan ini bukan hanya agama Islam saja, tetapi ada 3 agama di sini. Ada agama Hindu, Islam, dan Kristen. Siti kita belajar bagaimana beradaptasi di antara perbedaan agama, etnis, dan budaya. Itu sangat luar biasa bagi kami. Jadi KKN Nusantara ini sangat wow gitu untuk KKN kali ini. Nah, kalau boleh tahu Kak, kegiatan apa saja yang dilakukan di KKN Nusantara? Apa sih bedanya KKN Nusantara dengan KKN-KKN lain? Kan ada beberapa KKN mulai dari reguler, mandiri, kerjasama. Nah, spesialnya KKN Nusantara itu yang kegiatannya seperti apa aja? Kalau boleh tahu. Saya lagi ya. Oke, kalau KKN Nusantara tahun ini kami dapat merangkum bahwasanya kita bukan datang untuk memberi pembelajaran tentunya. Kan pada saat kita KKN kita akan datang, misal contohnya kita memberikan edukasi, memberikan pengalaman-pengalaman yang ada di dunia perkuliahan tentunya. Tapi di KKN Nusantara ini kita datang untuk belajar. Mereka orang-orang yang kita temui di sana, mereka yang memberikan kita pembelajaran. Mereka yang memberikan kita bahwasanya moderasi beragama seperti ini. Edukasi yang mereka berikan itu justru malah lebih banyak ketimbang kita hanya sekedar fasilitator ketika ada kegiatan masyarakat yang ingin kita bantu, ketika ada kegiatan perdesaan. Lantas kita tidak datang untuk, misalnya kan ada kita datang untuk KKN Nusantara, KKN untuk membangun masjid, membangun jembatan. Ini kami tidak memprioritaskan program kerja, tapi kita memprioritaskan bahwasanya kita datang untuk belajar. Karena betul-betul di KKN Nusantara yang kita mengangkat tema moderasi beragama, itu kita memang datang betul-betul untuk belajar. Apalagi kita kan yang menjadi tuan rumah adalah yakni Parepare, berlatar belakang agama Islam, sedangkan orang di sana adalah orang-orang yang berlatar belakang agama Kristen. Nah, jadi kita datang untuk belajar, bukan untuk memberi pembelajaran bahwasannya di dunia perkuliahan seperti ini. Bahkan kita tidak mengajarkan bahwasannya moderasi beragama seperti ini. Lantas kita yang mendapatkan banyak pembelajaran dari KKN Nusantara, yang dimana kan KKN Nusantara tahun ini di Tanah Toraja.
Oh, seperti itu. Oh, jadi KKI Nusantara tidak fokus pada prokernya saja, Iya, tapi betul sekali. lebih baik lebih banyak ke pembelajaran individualisnya. Jadi menurut kakak ya seperti Iya, apa? betul sekali. Kita berKKI Nusantara itu Toraja sebenarnya kita yang banyak belajar. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa Toraja merupakan miniatur dunia. Di situ terdapat banyak perbedaan, tetapi dengan perbedaan tersebut itu dapat menyatukan semua. Nah, hal tersebut memang yang menjadi pembelajaran bagi kita semua yang berbeda-beda daerah. Setelah kita nanti berKKN di sana, itu ilmu-ilmu yang kita peroleh pada saat KKN itu yang akan kita bawa di daerah masing-masing. Dan juga pada saat KKN itu pekan pertama sebenarnya kita lebih banyak beradaptasi bagaimana lingkungan sekitar, kondisi masyarakatnya, dan juga teman-teman yang seposko. Di situ kan satu posko itu banyak sekali perguruan tinggi, jadi di situ kita belajar bagaimana cara beradaptasi secara cepat. Dan setelah itu kita memikirkan bagaimana program kerja yang cocok yang diterapkan di daerah kita yang ditempati nanti. Setelah itu kita monitoring dan saya rasa di sana itu kebanyakan kami banyak belajar bagaimana adat istiadatnya, bagaimana toleransinya dan moderasi beragama yang sangat kental di tanah Toraja tersebut. Nah Kak, mengenai moderasi beragama, kan kemarin tema KKI Nusantara itu terkait moderasi beragama. Tentunya bagaimana caranya kakak-kakak ini bisa menghargai perbedaan mulai dari keyakinan, budaya yang ada di tanah Toraja tersebut. Oke, kalau di KKI Nusantara kali ini betul-betul sangat luar biasa karena mengangkat tema moderasi beragama. Melihat dari tahun kemarin itu kan tidak terlalu masif ya, dalam artian tidak terlalu viral terkait dengan KKI Nusantara. Nah, tahun ini sangat viral karena mengangkat moderasi beragama dan di mana itu di tanah Toraja. Nah, bagaimana cara kita bisa menghargai satu sama lain? Kalau di posko saya kebetulan ada ada satu non. Jadi kita itu 11 orang, satu non, sisanya agama Islam. Nah, bagaimana cara kita menghargai ya? Sangat betul-betul pada saat di 1 minggu tadi yang pas perkenalan kita memang betul-betul sharing terkait dengan agama masing-masing. Bagaimana di hari minggunya teman saya seperti ini, di mana pada saat sembahyangnya saya tidak boleh seperti ini. Jadi ada beberapa sharing-sharing di mana dia menyampaikan bahwasannya di agama aku saya seperti ini, di agama saya tidak boleh seperti ini. Bahkan ketika teman-teman dari agama Hindu tersebut pada saat kita datang di rumah warga yang notabene kita makan saya lupa, dia tuh tidak makan kerbau. Pada saat itu kita konsumsi bakso kerbau. Ya. Nah, di saat satu minggu tersebut dia kan sudah menyampaikan bahwasannya saya tidak makan kerbau, saya tidak makan babi yang seperti ini. Karena kan ada agama yang makan babi tapi jenisnya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita juga mendapat pembelajaran bahwasannya tidak semua non itu makan babi. Tidak semua non itu seperti ini. Jadi kita saling menghargai, bahkan dari harga babi pun kita tahu terkait itu karena dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya babi seperti ini harganya sekian, begini sekian. Jadi pun kalau pada saat di lingkaran kita ada yang makan makanan hal seperti itu, kita tetap menghargai. Kita pernah mengantar teman saya ini untuk makan makanannya. Tapi kita tetap memakan makanan kita, dalam artian meskipun kita seperti ini, meja seperti ini, kita tetap menghargai. Kita kan masih, kalau kita di agama Islam tetap menggunakan bismillah. Halal dan haramnya kan itu tergantung dari Allah. Tapi yang penting bagaimana cara kita berniat untuk makan hal tersebut. Kan ketika orang yang mohon maaf ya belum terlalu menghargai moderasi beragama, bahkan meskipun kita duduk berdampingan pada saat makan, dia pasti bilang haram, begini, tapi kita tidak. Kita menghampiri orang-orang yang pada saat itu 45 hari yang notabene di dalam itu adalah orang Kristen, kita makan berdampingan. Di sini lauknya babi, ini lauknya ikan. Nah, adapun cara orang menyajikan di sana itu tentunya berbeda karena mereka sudah paham terkait dengan moderasi beragama, toleransi. Jadi di saat kita bertamu di rumah yang non, tetap dia memberikan kita penyajian secara agama Islam. Berbeda. Karena di dalam satu keluarga ada bahkan 4 agama. Saya pernah datang di satu rumah orang sakit,
Saya mengira orang dalam keluarga itu rata non. Ternyata pada saat teman saya ustadz yang memberikan kalau kita kan ada yang sakit kita misalnya Al-Fatihah 7 kali bla bla bla. Nah, kita salah orang. Ternyata istrinya itu Kristen, suaminya Islam. Dan pada saat itu suami tidak ada. Dan kan ada asumsi bahwasanya orang di situ ada yang beragama Islam, tapi kita tidak tahu yang mana Islam, apakah yang sakit atau yang istri tersebut ternyata yang Islam itu orang yang sakit dan juga anaknya, tapi menantunya itu non. Nah, kita kasihlah catatan bahwasanya Al-Fatihah dan sebagainya. Dia bertanya, mohon maaf saya Kristen, saya non, kira-kira seperti apa? Kita berikan sebelumnya kita itu tanya dulu bahwasanya pakai baca ini, tapi kita tidak tulis. Sudah dia mengkonfirmasi bahwasanya dia non, baru kita tulis. Jadi orang di sana tuh kan kalau kita misalnya kadang salah berasumsi terkait agamanya, dia langsung meraba salah. Kan ada seperti itu berontak-ontak apa. Tapi mereka tuh caranya untuk menyampaikan bahwasanya saya bukan Islam atau saya Islam tapi kita menganggap Kristen, dia tuh langsung menyampaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau melihat dari hal tersebut, sungguh sangat tinggi toleransi orang di sana. Nah, kalau melihat dari segi perbedaan agama, kita kan pasti mengira bahwasanya rentang yang namanya perkelahian lah. Tapi di sana enggak, tidak ada. Non bahkan yang beragama Islam pun saling merangkul. Apalagi kalau ada kegiatan non, kadang itu Islam yang diundang, warga masyarakat agama Islam diundang. Begitupun sebaliknya. Jadi orang-orang di sana tentunya sangat tinggi toleransi, dan dari situ kita bisa belajar. Meskipun saya yang hanya satu agama saja di posko, itu sudah sangat luar biasa. Kalau sholat kita diam, kita yang sholat dia yang diam. Kalau bahasa dia kan sembahyang. Kalau kita kan sholat. Nah, jadi banyak perbedaan yang terjadi, tapi kita tetap solid karena kita kan satu rumah. Jadi secepat mungkin pun kita langsung beradaptasi dengan baik tentunya. Seperti itu. Jadi mulai dari itu tadi ya Kak, mulai dari menghargai orang di sana lebih menghargai kita daripada kita tentunya toh. Jadi banyak pembelajaran tentunya yang Kakak dapat ya. Kalau di posko Kakak seperti apa? Iya, kalau di posko saya itu kan sama seperti saudari Masra, bahwa ada satu non-Islam gitu, agama Hindu. Di situ kita banyak sharing bagaimana sih peribadatannya di agama Hindu tersebut. Bahkan dalam satu kondisi itu pada saat hari peribadatan, hari besarnya itu agama Hindu, saya temani teman saya ke puranya tempat peribadatannya. Di situ saya belajar bagaimana sih cara peribadatannya agama Hindu yang selama ini saya tidak pernah masuk di pura, di gereja, dan di KKN Nusantara ini saya bisa masuk di tempat peribadatan umat yang lain. Dan juga selain toleransi yang tinggi juga itu bahwa kami banyak belajar bagaimana secara beradaptasi dengan masyarakat lokal. Nah, di situ itu kami sebelum kita terjun ke masyarakat, kami kan ada kakak posko atau yang tuan rumah ditempati, kan kita banyak bertanya kepada kakak posko tersebut, Kak, bagaimana sih kalau misalnya kita bertamu di sini, bagaimana ini, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sebelumnya bertanya, memang jangan sampai istilahnya kalau dalam bahasa Bugis kan empat tabe. Jadi kita empat tabe dulu, bagaimana sih adab-adabnya untuk kepada, karena kan kita namanya merantau di situ istilahnya tuh. Jadi supaya menghargai juga orang lain. Nah, luar biasa sekali di sana. Bahkan kami pernah diundang itu menghadiri kumpulan, kalau di dalam agama Islam itu namanya kajian. Di situ kumpulan bagaimana sih cara peribadatannya umat Kristiani di sana. Nah, di situ kami memang diajarkan didampingi sama kakak posko bahwa kalau misalnya yang umat Kristen itu berdiri untuk beribadah, itu kita tetap duduk. Nah, kan toleransi juga ada batasannya. Jangan sampai kita kebablasan, jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kita terlalu mendalami itu. Jangan sampai ada juga batasannya dalam toleransi kita. Harus tekankan bahwa toleransi itu ada batasannya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir dari Amel Kak, mungkin ada pesan atau harapan untuk generasi selanjutnya yang ingin KKN Nusantara
untuk mengikuti ya KKN Nusantara ya, seperti apa itu Kak? Kalau dari segi harapan, saya berharap tahun depan ya banyak yang mengikuti, bahkan lebih dari 352 orang itu. Kalau bisa, karena dengar-dengar sih kalau tuan rumah tahun depan itu di Aceh. Oh, di Aceh. Di Aceh. Nah, jadi kalau untuk harapan di IAIN Parepare khususnya, silakan teman-teman berlomba-lomba untuk ikut KKN Nusantara ini, karena betul-betul banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat. Apalagi kan kalau misalnya di Banda Aceh kan, nanti kita akan bisa turun ke sana, jadi kalian bisa diantar. Meskipun misalnya kita dibatasi oleh jumlah mahasiswa yang ikut KKN Nusantara, tapi harapan saya semoga tahun depan banyak yang mengikuti, baik dari pulau ini. Intinya kalau bisa lebih dari 352 orang atau alumni ini. Jadi ketika misalnya nanti pada suatu saat kita kemana, misalnya saya yang sudah menjadi alumni, Akbar yang sudah menjadi alumni ke Banda Aceh, bukan cuma hanya orang-orang yang pernah kita temani untuk satu posko atau satu letting, tapi di tahun berikutnya kita bisa mendapat tambahan relasi lagi. Jadi betul-betul saya mengharapkan KKN kedepannya itu bisa lebih dari jumlah yang pada tahun ini 352 orang ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya untuk teman-teman yang ketika mengikuti KKN Nusantara, tetapi kita tetap memegang teguh kalau dari Sulawesi ya Bapak Tabe. Ya. Meskipun kita nanti semisal yang dari Sulawesi ke tempat yang baru nanti, tetap kita Bapak Tabe. Begitupun sebaliknya. Dan pesan saya sih untuk teman-teman juga bahwasanya tetap, kalaupun misalnya teman-teman ada yang tidak berkesempatan menjadi salah satu peserta KKN Nusantara, ya tentunya kalian bisa belajar dari alumni KKN Nusantara. Nah, karena melihat hari ini banyak kok teman-teman yang KKN reguler sering bertanya dari KKN Nusantara. Jadi kita bisa bertukar baik dari segi positif dan negatifnya yang tadi, bahwasanya kita tidak bisa reunian loh. Kita hanya bisa Zoom saja, kita hanya bisa melalui secara online. Nah, berbeda dari KKN reguler yang hanya saya di sini, saya di Tanggul ini kita kumpul bisa, tapi kita berbagai pulau. Nah, seperti itu. Jadi barangkali itu yang menjadi harapan dan pesan saya, semoga KKN tahun depan itu bisa lebih baik lagi daripada KKN tahun ini, yang dimana ada beberapa kejadian-kejadian yang di luar nurul, di luar nalar ya. Tapi ya saya rasa insya Allah tahun depan KKN Nusantara bisa lebih meningkat ketimbang KKN Nusantara tahun ini, karena kan tahun kemarin kan kita betul-betul tidak terlalu masif ya, tidak terlalu viral, tapi di KKN tahun ini alhamdulillah sudah lebih terpublikasi bahwasanya ada KKN Nusantara gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti di tahun depan semoga bisa lebih ditingkatkan lagi, atau bisa bahkan sampai ke pelosok-pelosok bahwasanya ada KKN Nusantara. Seperti itu. Kalau dari Kak Akbar bagaimana? Ya, jadi ini sebenarnya harapannya untuk teman-teman ini, terutama di IAIN Parepare. Kan tahun ini ada 60 peserta delegasi. Nah, tahun depan itu kan pasti berkurang lagi, karena kan IAIN Parepare bukan lagi jadi tuan rumah, mungkin di Sumatera atau di Kalimantan. Jadi pasti lebih ketat lagi seleksinya. Jadi teman-teman yang hari ini yang mau ikut KKN Nusantara tahun depan itu, insya Allah pasti akan ada program ini, karena merupakan program tahunan dari Kementerian Agama. Jadi silakan mempersiapkan diri dari sekarang, karena seleksinya itu sangat ketat. Jadi nanti silakan berdiskusi dengan alumni itu bagaimana sejarah seleksinya nanti, baik itu administratifnya ataupun persiapan yang lainnya. Kemudian itu di KKN Nusantara itu seperti yang dikatakan tadi bahwa di sini itu kita lebih banyak belajar. Harapannya itu semoga dengan kita mengikuti KKN Nusantara ini lebih banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh dan dapat diimplementasikan. Nah, implementasikan itu penting, bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu moderasi beragama di daerah tak masing-masing. Walaupun memang teman-teman tidak berkesempatan untuk ikut, itu kan bisa melalui teman-teman alumni KKN Nusantara yang pernah mengalami secara langsung, karena kan beda hanya sekedar teori daripada mengalami secara langsung. Jadi seperti itu. Jadi yang Amel bisa simpulkan dari
KKN Nusantara ini, bahwasanya KKN Nusantara ini bukan hanya sekedar memprioritaskan proker, tapi lebih-lebih ke pengembangan intelektualnya, pemahamannya terkait budaya yang ada di Tanah Toraja. Lagi-lagi persoalan menghargai. Nah, apalagi yang pernah saya dapatkan yaitu kalau kita mau dihargai, hargai juga orang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Kak, ini kita sudah berada di penghujung acara pada episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Masra, Kak Akbar yang telah meluangkan waktunya, walaupun dua narasumber kita ini sangat sibuk, tapi masih sempat meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai KKN Nusantara. Nah, saya Amel dan Kak Masra, Kak Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.